Yesus mengajarkan tentang Nabi Muhammad. Kalau kami di Islam ya, Al-Quran surah As-Saff. Perjanjian lama Bang Zuma sama perjanjian lama, apakah ada itu seperti itu? Perjanjian lama dan baru maksud saya itu seperti itu. Kalau di perjanjian lama Bang, misalnya di dalam Ulangan 33 nomor 2 tentang Nabi Muhammad, iya. Yes, bahwa Tuhan akan datang melalui seseorang sebagai penolong dengan membawa 10.000 pasukan orang suci untuk menegakkan hukum-hukum. Ada nggak pernah terjadi? Mungkin dari raja-raja Yehuda kali, atau orang-orang Yahudi Israel yang pernah mengalami itu. Itu tak ada. Satu-satunya yang menggenapi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau membawa pasukan 10.000 orang dari Madinah untuk menaklukkan kemudian kota Mekah. Beliau. Nah, inilah cikal bakal berdirinya API, Apologet Islam Indonesia. Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya sama seperti Musa. Musa menerima Taurat, semua dari mulutnya Musa. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Al-Quran ini semua dari mulut Nabi Muhammad. Iya. Nah, itu siapa kalau bukan beliau? Yesus. Lukas bukan dari mulut Yesus, Markus bukan dari mulut Yesus, apalagi surah-surah Paulus. Lalu yang sama seperti Musa siapa? Ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa lagi? Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yohanes 14 nomor 27, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang. Siapa yang diminta? Seorang ini. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jelas di situ. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, implementasi praktek di lapangan coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibasmi. Berarti nabi yang datang ini adalah nabi yang gila untuk menegakkan hukum Tuhan. Akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Kenapa dibasmi? Ya karena dia membawa hukum Tuhan. Yang menolak hukum Tuhan, menentang hukum Tuhan akan dibasmi. EGP ini perintah dari langit. Nah, itulah yang terjadi. Sama seperti Nabi Musa. Nah, itu terkait dengan orang tua, benar yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan tadi. Apakah saya harus sembunyi? Ya, sembunyi. Kalau takut orang tua kita ada penyakit, lihat kondisinya nanti ke depan. Kalau misalnya sudah terlihat ada rasa aman untuk menyampaikan itu, jangan sampaikan aku sudah Islam. Katakan aja diskusi-diskusi ringan, bagaimana menurut ibu Islam ini, pandangan ibu seperti apa, ajak dia sharing. Kalau di keluarga saya itu nggak ada ya yang namanya membenci Islam atau bahas agama. Tapi kalau yang dari pastor saya itu gencar. Ini malah saya di WA banyak banget ini Bang. Katanya saya kerasukan Yudas lah dan lain-lain. Seperti itu. Malah saya bilang, Pak Pastor, justru Yudas itu berjasa karena udah mengkhianatin Yesus, kan kita dosanya ditebus. Dia marah-marah. Iyalah. Artinya pahlawan daripada Kristen ini adalah pengkhianat. Jadi saya itu mempelajari Islam Bang Zuma itu gara-gara teman saya yang satu pondok itu berdiskusi kecil. Dia selama ini nggak pernah diskusi agama, hanya ketika saya merayakan hari kematian Yesus Kristus dia mengadakan diskusi dengan saya itu pribadi. Dia bilang, kamu merayakan kematian Yesus kenapa? Ya karena dia wafat demi dosa-dosa umat Kristen, saya bilang gitu. Ya teman saya jawab, berarti kamu dengan tentara Roma itu sama-sama di atas perahu yang sama. Tentara Roma eksekutor, kamu adalah sponsor, bener nggak? Loh, kok bisa gitu? Gitu. Iyalah, tentara Roma itu kan yang bunuh kamu, yang aminkan. Haleluya. Saya 6 bulan itu saya mikir Bang Zuma. Bener, saya mikir. Jadi saya mikir gitu. Iya juga sih.
Terus yang kedua mengenai masalah penebusan dosa, teman saya bilang ya kamu tinggal melakukan dosa seenak-enaknya, kenapa? Saya bilang ya nggak bisa seperti itu. Loh kenapa nggak bisa? Dosa kamu udah dibayar. Kalau kamu nggak melakukan dosa, Yesus mau bayar apa? Ya, kamu harus berdosa. Jadi akhirnya saya juga mikir gitu. Saya tahu dia bukan bermaksud menghujat saya. Saya ngerti supaya saya mikir, tapi ternyata ya saya akhirnya mikir juga. Memang 6 bulan itu mengganggu saya, pikiran saya, sampai akhirnya saya nggak mau ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Dan itu ada dalilnya, Bang. Oh gitu ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, aku menulis ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Itu ada dalilnya. Dan yang parah lagi, ketika saya sebelum beranjak membaca Al-Quran kan saya baca Bible tuh Bang semua kan. Udahlah selama hidup saya kok nggak pernah baca Bible sih. Gila-gila amat saya beragama nggak tahu kitab saya sendiri. Saya baru nemu baca di Ibrani itu ada sosok yang lebih hebat daripada Yesus. Itu kan namanya Melkisedek. Melkisedek. Bagaimana bisa ada tokoh lebih hebat dari superhero saya Yesus gitu? Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, tak berkesudahan lagi, nggak berkesudahan ya. Kenapa dia nggak jadi Tuhan? Jadi ini saya terganggu, tergoncang akhirnya. Aku harus konsultasi sama siapa? Akhirnya saya 2 tahun itu membaca Al-Quran, jujur saja Bang Suma, saya membaca itu sembunyi-sembunyi ya kan. Saya gengsi dong sama teman-teman saya kadang ngejek-ejekan, apa lu umatnya Muhammad, lu umatnya Yesus, biasalah yang kayak gitu. Masa sekarang saya mau jadi mu'alaf, makanya saya sembunyi-sembunyi, jujur saja sembunyi-sembunyi Bang Suma, udah 2 tahun gitu kan. Iya gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak yang sembunyi-sembunyi, sholatnya sembunyi-sembunyi. Saya belum sholat Bang Zuma, tapi untuk Al-Fatihah hafal. Alhamdulillah ya. Sama apa ya? Sama Al-Baqarah itu karena saya sering baca, jadi ya Al-Baqarah itu yang kedua, surat kedua ya. Jadi ngerti gitu. Walaupun kata teman saya, kamu jangan baca Al-Quran tanpa guru, nanti kamu gila. Berarti bahaya dong kitab ini. Gak mungkin lah Tuhan memberikan kitab itu dibaca orangnya jadi gila, gimana? Jadi seperti itu. Saya di doktrin itu keras Bang Suma. Untuk membenci Islam itu keras. Cuman saya nggak mau percaya begitu saja tanpa membuktikan. Tadi sih saya ada pertanyaan tapi sudah dijawab. Mungkin Bang Suma bisa ngasih jawaban yang lain ya. Mengenai Nabi Muhammad itu apakah betul beliau itu meninggal dengan cara diracun? Itu seperti itu Bang Zuma. Iya. Baik. Jadi kalau kita melihat keadaan beliau ya, Nabi Muhammad SAW, seibarat kita melihat ada orang kena peluru tahun 2000, ditembak bagian betis, dar. Habis itu dibawa ke rumah sakit, pelurunya dicabut, dijahit. Kemudian pada saat dia kena peluru, orang ini merasakan detik-detik hampir menuju kepada kematian. Detik-detik rasa ingin mati itu ada, darah terkuras semuanya keluar. Nah, 3 tahun kemudian beliau mengalami perasaan itu lagi. Karena sejatinya yang namanya kematian itu rasanya sama ya kan ya. Iya. Tahun 2000 gagal mati. Tahun 2004 menuju kematian. Sampai dia mengatakan kepada istrinya, "Mam, ya paman, aku kok rasa-rasanya seperti ingin mati ya." Perasaan itu muncul lagi pada saat pertama kena peluru. Ini saya seakan-akan mau mati. Benar-benar mati. Nah sekarang isunya orang ini mati karena kena tembakan atau gimana? Iya. Menurut saudara Ferry, orang ini mati karena tembakan atau apa?
tembakan. Tapi 4 tahun yang lalu. Masa sih? Mungkin karena faktor lain ya. Sudah ajalnya dia meninggal. Cuman karena rasa kematian itu sama. Ada orang mati keselak biji nangka, ada yang mati karena rahangnya tidak bisa kembali habis tertawa. Ada, sama-sama mati itu rasanya sama, nggak ada bedanya. Maka Rasulullah ketika didatangkan lagi malaikat maut, dia mengatakan, aku merasakan seperti merasakan saat aku diracun pada perang Khaybar itu. Ya artinya detik-detik kematian itu kembali datang. Cuman pada saat dia diracun, temannya yang meninggal yang makan itu, yang makan bersamanya, dia pada saat itu nggak meninggal. Tapi rasa mau meninggal itu ada. Nah, ketika dia mau meninggal, rasa itu kembali datang. Sehingga dia mengatakan, saya kok merasakan saat-saat saya minum racun waktu itu ya. Ya karena memang kamu ini benar-benar kematian yang datang. Jadi beliau tidak mati karena diracun. Bukan. Bukan. Tapi karena memang sudah saatnya beliau pergi. Iya, itu seperti itu. Dua jawaban sudah saya dapat. Satu lagi Bang Zuma boleh ya? Siap. Iya. Jadi saya melihat Al-Quran itu surat At-Talaq ya, tentang perceraian ya Bang Zuma. Iya. Konon katanya Nabi Muhammad itu tidak pernah menceritakan mekanisme bagaimana caranya kamu menceraikan istri dan lain-lain. Tapi itu perintah dari Allah langsung menjelaskan mekanismenya. Karena kata teman saya yang di pondok itu memberitahu, kalau Nabi yang memberitahu berarti itu Nabi memberikan suri toladan menceraikan istrinya. Itu seperti itu. Tapi pada suatu hadis saya membaca Nabi Muhammad itu berkata, apabila istri kamu selingkuh dan lain-lain, maka ceraikanlah. Ini bukannya kontradiksi Bang Zuma. Maaf ini karena saya nggak tahu ya. Jadi jangan dianggap pertanyaan saya ini apalah menyerang, itu seperti saya benar-benar ingin tahu itu seperti itu. Ya gimana hadisnya tadi? Kalau nggak salah di hadis Tirmizi, kalau nggak salah, saya bukunya ada sih. Itu seperti itu penjelasannya Bang Zuma. Jadi kalau istri selingkuh, ceraikan istrimu. Itu seperti itu. Jadi kontradiksinya menurut saya, katanya Nabi Muhammad tidak pernah tidak boleh menjelaskan tentang talak atau perceraian, tetapi dia juga bersabda demikian. Padahal itu kan surat At-Talaq sudah menjelaskan mekanismenya. Ini kayak seperti kontradiksi, artinya Nabi menjelaskan tapi padahal Allah sendiri melarang. Itu seperti itu Bang Zuma. Iya. Barangkali saya salah paham ya, maksudnya itu saya ingin tanya itu. Yang saya tahu Rasulullah pernah menasihatkan dan menyampaikan bahwasanya perbuatan yang tidak haram, yang dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Artinya gini, ketika kemudian ada seorang suami mengetahui istrinya itu selingkuh misalnya, ya kan ya, apakah boleh diceraikan? Boleh. Kenapa tidak? Nah, lalu apakah boleh dipertahankan? Boleh juga. Kenapa tidak? Selama kamu memaafkan. Iya. Kamu memaafkan istri dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Artinya kamu menerima keadaan itu ikhlas dan bisa kemudian membentuk istri menjadi wanita yang soleha, merasa bertaubat dari perbuatannya. Boleh, tapi itu jarang Bang. Jarang laki-laki bisa kemudian melakukan itu. Iya. Jarang. Karena kenapa? Ketika dia berbaik sama istri, kalau imannya setengah-setengah, ada masalah ke depan, pasti yang diungkap lagi adalah perbuatan istri yang lalu-lalu. Iya. Seperti itu adanya. Jadi kurasa itu bukan kontradiksi.
Bukan kontradiksi, tapi Rasulullah memberikan kemudian tuntunan. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus untuk melakukan bimbingan kepada manusia. Dan apa yang menjadi putusannya, semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Semuanya itu adalah ilham dari Allah. Seperti itu, Bang. Iya. Kayaknya udah, saya nggak ada pertanyaan lagi, Bang. Cuma sudah dijawab. Iya, Masya Allah. Jadi gimana kita syahadat? Ya, kalau syahadat sih nggak apa-apa. Cuman masalahnya bagaimana saya mempraktekkan keseharian saya, bagaimana menghadapi orang tua saya yang tadi saya tanyakan tadi, Bang Zuma. Iya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan begini terkait orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, dan jika keduanya, orang tuamu ini maksudnya, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Sayang. Ya, dan ikutilah dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Artinya kita syahadat untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Adapun hubungan kita kepada orang tua, surat itu tapi dalam bahasa Indonesia, Bang Zuma. Saya nggak bisa ngaji. Ada memang ayat ilmu memang ada. Saya 2 tahun bolak-balik baca terus gitu kan. Iya, Masya Allah. Kalau saya baca, saya selalu nggak kuat, mental saya nangis, Bang Zuma, terkait dengan ancaman Allah tentang neraka, sementara saya itu pelaku dosa, sangat pelaku dosa. Itu seperti itu. Iya. Itu. Tapi kan ketika kemudian sudah bersyahadat, artinya dosa-dosa yang lalu-lalu kemudian sudah diampuni oleh Allah, dihapuskan kemudian oleh Allah dosa-dosanya, lalu amal kebaikannya yang dulu-dulu itu masih tetap kemudian dicatat sebagai amal perbuatan, amal kebaikan. Saya mau tanya, Bang Zuma. Siap. Saya dengan perbuatan dosa yang berlimpah, dulu saya pelaku alkohol karena saya suka main musik ya. Saya pelaku alkohol, saya suka judi dan lain-lain. Tapi saya nggak suka main wanita ya. Nggak tahu kenapa saya nggak mau. Cuman ya itu, saya di dunia musik saya juga pelaku alkohol. Saya kadang mikir, saya dengan dosa segunung-gunung kayak gini, seandainya saya masuk Islam, saya nggak bisa bahasa Arab dan lain-lain. Bagaimana? Apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Bisa. Al-Quran mengatakan, "Summa inna rabbaka lilladzina amilus su' bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim." Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dihapuskan sebesar apapun dosa kita, Allah jauh lebih besar pengampunannya.
Jadi dihapuskan. Yang penting kita benar-benar bertaubat lalu memperbaiki diri. Gimana saya bisa komunikasi sementara saya nggak tahu bahasa Arab, Bang Zuma? Komunikasi dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, seibarat kita ketika bayi, Bang. Ketika kita bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia kan? Tiba-tiba saja kita tahu, Mama mau jajan, mau duit, mau uang. Tiba-tiba aja kita pintar. Nah, samalah seperti itu. Ketika nanti kita di alam sana, bertemu dengan orang-orang, kita berkomunikasi dengan orang-orang, kita dengan spontan Allah memberikan kekuatan, kemampuan itu. Sama ketika di dunia, tiba-tiba saja kita belajar bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Kita nggak bisu masuk kelas, habis itu diajarin berkata A, B, nggak ada. Tiba-tiba aja kita bisa. Seperti itu, Bang. Saya 2 tahun membaca Al-Quran, juga melihat hadis-hadis Nabi ya, Bang Zuma. Siap. Saya setiap mendengar tentang Nabi Muhammad, gak tahu saya pasti pengen nangis, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Gak tahu kenapa, walaupun saya gak kenal, walaupun saya gak ngerti siapa ini orang, tapi gak tahu kenapa setiap saya dijelaskan tentang seperti itu, saya suka menangis, Bang Zuma. Ini saya benar-benar demi Tuhan, saya gak kuat sebenarnya. Gak tahu kenapa itu seperti itu, Bang. Makanya saya ingin meyakinkan diri saya sendiri. Konsultasi dengan Bang Zuma, apakah benar-benar beliau seorang nabi, ataukah benar-benar dia sudah dituliskan, dinubuatkan di perjanjian lama dan baru? Itu seperti itu. Itu sudah nubuatannya itu banyak. Iya, tadi sudah banyak. Dijawab. Iya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi yang saudara butuhkan itu tinggal syahadat aja. Syahadat, habis itu belajar Islam, perdalam Islam, habis itu ibadahnya juga. Kalau misalnya masih takut diketahui oleh orang tua, ya sudah, sembunyi-sembunyi aja dulu, pelan-pelan. Saya udah belajar sih tentang gerak-gerak sholat, cuman belum praktek, Bang Zuma, karena rumah saya kecil, saya bingung mau prakteknya di mana. Itu seperti itu. Cuman baru belajar wudhu, bacaannya juga sama sholatnya. Memang saya belum syahadat, tapi nggak tahu hati saya seolah-olah saya sudah syahadat. Itu nggak tahu gimana itu loh. Saya tiap hari, Bang Zuma, itu di WA sama Pak Pastor, itu kamu harus dibaptis dan lain-lain. Saya sampai bilang sama Pak Pastor percuma baptis saya. Bolehlah baptis raga saya, tapi hati saya udah nggak bisa dibaptis nih. Terserahlah Bapak mau katain saya kerasukan iblis, setan, jin, atau terserah. Saya nggak mau tahu. Saya bilang gitu. Ketika saya nganggur cari pekerjaan susah, nggak bisa bayar per bulan, Anda kemana? Saya bilang, giliran dengar saya sedang belajar Islam, Anda nguber-nguber saya. Saya bingung saya dengan orang-orang seperti itu. Justru yang ngasih utang sama saya, yang ngasih kerjaan saya, teman-teman muslim. Saya bilang, saya kan yang katanya teroris, yang katanya pembunuh, yang katanya beringasan, justru mereka yang nolongin hidup saya. Saya bukan gimana-gimana, itu yang manggil saya akhirnya pengen belajar, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Karena memang pada hakikatnya Islam itu rahmatan lil alamin, ya, berkasih sayang dengan alam semesta. Itu dia. Jadi Islam itu datang untuk pemeluknya itu berkasih sayang dengan alam ini, bukan membenci. Tak ada di Islam itu ajaran benci, nggak ada. Tak ada di Islam bencilah orang, nggak ada. Ini jadi kalau saya syahadat gimana, Bang Zuma? Ya, syahadatnya kita bimbing di sini. Nanti mungkin ada yang bisa menolak. Saya diminta KTP dan lain-lain, mau di-share itu nggak apa-apa gitu.
Saya Enggak. takut sih. Ini saya aja diserang banyak banget WA Bang Zuma. Gara-gara tadi saya ditanya nomor WA, saya ngomong aja terocos nomor saya, nggak taunya saya dibom balik. Ini banyak banget nggak tahu. Aduh, gimana? Iya. Kalau ini saran saya buat teman-teman Katolik ya atau Kristen ya, kalau diskusi yang jujur lah, jangan gila-gila banget lah ya. Kalau nggak tahu mending diem. Gitu. Saran saya seperti itu. Ya, diselidikin dulu berita kebenarannya. Itu seperti itu. Jangan termakan propaganda. Saya tahu, saya dipropaganda, saya didoktrin itu sangat keji sekali. Itu seperti itu, Bang. Iya, KTP-nya mungkin bisa dikirim ke Bang Handi atau ke Bang Dewa. Saya gini Bang Zuma, nomor WA siapa gitu, wakil lah, perwakilan, nanti saya kirim aja. Kalau mau syahadat di sini suara aja nggak masalah kan Bang Zuma, itu kan seperti nggak apa-apa. Tapi KTP-nya bisa nggak malam ini dikirim ke WA? Saya jujur saja, saya gaptek masalah TikTok ya. Nanti habis syahadat saya buka WA deh, saya dikeluarin saja dari grup ini. Nanti saya kirim ke WA siapa gitu. Tadi nomor WA saya udah disimpan sama Mbak siapa tadi itu yang di grup itu ya. Lupa saya yang di grup ini yang sebelum. Bang Handi panas. Kenapa tadi Bang? Belum mau, udah ancang-ancang padahal itu. Iya, udah mau syahadat tadi. Iya. Sebenarnya indikasinya itu memang diterima laporannya karena tadi beliau menyebutkan nomor WhatsApp dengan begitu jelas, tidak ada indikasi ditambah. Oh iya, benar juga. Iya. Biasanya kalau Bang Handi kan ditambah sekian, di ini sekian, dia langsung sebut aja tuh. Makanya masuk mungkin laporan dari para penghujat tuh. Ada mau lagi tuh. Kalau beliau naik ke atas. Mana Bang Ferinya? Bang Ferinya dulu undang kemari aja. Tadi nomor teleponnya udah dapat kan ya? Di WhatsApp aja suruh kasih link sini. Iya, katanya sih tadi ada yang pegang nomor HP-nya. Dikasih aja. Saya share sih, udah saya share ini ke Bang Ferry. Iya. Diturunkan tadi ya, Kurunda ya? Atau gimana? Kurunda? Rengkat. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ampun deh. Apa namanya, buat teman-teman yang dibawa mohon di tap dulu, soalnya Oten juga ini kayak apa saja. La haula wala quwata illa billah. Oten dilawan. Siap Gurunda. Itu tadi dia Gurunda sebenarnya apa dari dia punya pertanyaan tadi kan ada dijawab di sini, cuma dia maunya dengan Gurunda kan, gitu. Ya sudah, jadi Abang Dewa suruh ke sana langsung nih. Iya. Tapi semoga tadi aja beliau masih belum, monitor. Bang, ya. KTP belum dikirim kan tadi ya? KTP Beliau minta nomor HP Bang Handi untuk untuk kirim KTP. Mbak sahabat tadi ini Ustadz Miftah, mungkin mohon maaf Ustadz, afwan, siapa tahu Ustadz bisa panggil ulang Abang Ferinya. Udah ini udah saya DM ini. Bang Handi juga tadi udah WhatsApp katanya. Bang Handi udah WA di bawah Bang Handi tadi. Bang Handi mau naik nggak? Kalau Bang Handi mau naik, mana Bang Handi? Ada di bawah Bang. Biar Bang datang dulu Ferinya nanti sekalian dua-dua naik. Oh, oke. Turun Mel. Oke. Mana Ferinya ya? Ini Oten juga, apa-apa juga report terus. La ilaha illallah. Iya, nanti kita siapkan ya satu atau dua kursi kita siapkan untuk Ferry tadi. Ya nanti kami sama Melani turun Bang Jul. Biar naik masuk dulu mereka kemari. Siap Bang Ucap. Mohon maaf Kurunda yang ditanyakan tadi, alhamdulillah diterima ya Kurunda ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun lagi ngantuk tutup mata,
ditanya jawab juga nya. Dan memang beliau ternyata sudah 2 tahun belajar baca-baca terjemahan Quran gitu. Benar-benar. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Nah, itu baru benar belajar betul, bukan kayak Dewan Wahyu tadi Bang. Cuma Dewan Wahyu kan belajar pakai buku-buku bekas di sampahan tuh yang udah koyak terjemahan. Entah terjemahan entah apa tuh sering tunjukin. Lompat sana, lompat sini. Di teh celup kan tadi terakhir sama Bang Juldan. Tapi udah ya, apa namanya? Sudah bisa open cam ya beliau ya. Bisa. Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Harusnya udah. Yang dibawa di tap-tap ya, di tap-tap, di share-share, sharing aja tuh. Ke akun sendiri juga gak masalah, yang penting ada share-sharenya. Dan juga kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Dalbo ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini hari Bang Dalbo yang ulang tahun. Bang Dewa kapan ulang tahunnya Bang? Gak ada yang ngucapin nanti kayaknya Bang. Asik Bang Juma aja di ulang tahunin. Oh iya Bang Dewa juga ulang tahun kok. Selamat ulang tahun kepada Bang Dewa. Panjang umur, sehat selalu. Iya tahu. Ulang tahun nih ya. Ini ada. Sekali-sekali kenain dia Bang. Balas Bang, balas. Mati rasa beliau itu. Kebas. Tadi ibunya ini ya, kena apa? Jantung Bang. Punya penyakit jantung. Padahal punya penyakit jantung itu obatnya mudah loh Bang. Mudah obatnya. Kalau kita dapat serangan jantung, serang balik Bang. Sama Dewa diserang balik. Itu kan udah gak enak jawabannya. Pakai santan ya Bang, digulai enak tuh Bang Dewa. Mana beliau ini ya? Oke, saya Ada. turun Bang Ferry ke Bang Ferry ada. Iya, ada. Naik. Naik kan juga Bang Handi. Siap. Bang naik belum? Bang Handi mana? Bang Handi mana Bang Handi? Kita panggil teman kita satu untuk doakan beliau. Ya, Sekalip tadi kayaknya udah tidur sih ya. Siapa lagi? Ada tadi Ustaz Miftah. Mana Ustaz Miftah? Iya, Ustaz Miftah. Bang Ferry coba dites kameranya dibuka on cam. Udah teman-teman di bawah di tap ya. Kita juga sabar kok dari sore ngobrol dengan Bang Ferry. Alhamdulillah beliau menetapkan untuk syahadat ya malam ini, pagi ini. Buat teman-teman, makasih yang sudah support, makasih sudah tonton ya. Jangan lupa YouTube dari Dakwah Islam itu di follow, di subscribe juga ya teman-teman ya. Didukung pergerakan kita dalam berdakwah. Hostnya diturunkan terus aku. Entah kenapa hostnya nih. Bukan aku Bunda. Ada moderator, Bunda. Ada moderator. Bukan aku Bunda Nora. Saya juga diturunkan 2 kali. Koneksi Anda diputuskan oleh kreator, konten kreator. Moderatorku banyak Bunda. Moderator, kalau kalian betul menurunkan aku, jangan sampai ku santet kalian ya. Moderator Nah, kalau mau pakai moderator Bang, saya nggak ajari apa. Kalau mau pakai moderator, jangan terlalu banyak. Ada 9 itu Bang. Saya 2 aja. Banyak yang minta 2 aja saya pakai. Saya nggak perlu moderator. Karena itu kadang-kala menimbulkan perpecahan. Kalau di room saya yang moderator itu Bang Handi, Bang Ardi, Unirifa. Oh nih, sudah masuk atau belum? Oke, sudah masuk sebentar. Abangnya ganteng juga ya. Ya Allah. Ya Allah ketawanya. Oke. Bang Ferry monitor. Bang. Masya Allah, wajah-wajah Bang muslim Fer, memang ini. bisa open cam nggak Bang Fer? Mohon maaf, bisa Abang open cam nggak? Izin, saya kirimkan sama Bang Handi ya, Bang Handi. Saya kirimkan sama Bang Handi dulu. Iya, baik. Bang Handi, Celebes, cia. Oke. Bang Selesai. Ferry bisa open cam nggak Bang Fer? Open cam. Ya udah bisa. Open cam gimana? Open cam caranya? Saya konfirmasi. Diundang. Ya, udah. Sisa Abang konfirmasi Bang. Silakan. Saya sudah buka dari sini Bang.
Yang mana? Sisa Tindis konfirmasi bang, ini nih. Udah. Udah kan? Gak ada Kalian kan di sini? konfirmasi ini. La haula wala quwata illa billah. Oke, ulang. Udah, itu. Ada nggak muncul di situ? Gak ada bang. Mati ninja. Nasi. Gak ada, cuman ada gambar ini apa, Bang Zuma, saya, Bang Andi sama. Enggak begini Bang Ferry. Tengok paling bawah sekali di layar HP Bang Ferry ada berlangganan, berkomentar, mic, ya kan? Kamera, multigas, mawar, hadiah, baru membagikan, betul? Gak ada Mbak, adanya berlangganan, berkomentar, Oke, mic, kalau itu multi, Bang Ferry isi ulang tekan profil. hadiah gitu. Tekan profilnya dulu. Tekan Sudah? profil saya sendiri gitu. Iya, profil Abang. Sudah? Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Oh, padahal ini followersnya udah banyak loh. Sudah 1000 loh itu bang. Harusnya kalau dari host itu sudah bisa mengundang, artinya sudah bisa buka kamera. Sudah. Saya sudah undang itu. Sisa Gimana abang. tuh? Ya, ini ada yang komen apa sih? Nggak usah di bang komentar bang, abang Ya orang saya main musik iya, tapi kalau masalah kayak gini ya orang saya gaptek suruh gimana sih, orang bidangnya kan sendiri-sendiri kan ya. Iya baik. Harus bisa semua gitu kan. Gak apa-apa bang, netizen maha benar abangku. Saya aja dari tadi malah dibilang saya dibully katanya gaptek. Ya memang saya nggak mendalami TikTok kok. nggak usah diperdulikan bang. Jadi gimana? Coba tanya Bang Zuma. KTP udah tinggal ini kan ngucapin syahadat. Minta tanda tangannya lagi nanti Bunda ya. Oke. Tanda tangan nanti di kertas yang putih kosong ya Bang? Iya, sekarang. Nanti aja nggak apa-apa, asalkan KTP kan sudah ada. Nanti setelah selesai syahadat, Abang tanda tangan di kertas yang kosong warna putih, kayak HVS gitu. Ya Bang? Iya, baru difotokan, kirim sama saya lagi. Iya. Siap. Kayak mau pinjol ya. Memang seperti itu Bang, biar dibuat sertifikat mualafnya Bang. Sertifikat mualafnya biar dibuat ya kan? Iya. Informasi habis ini sesudah kirim syahadat ada lagi Ibu Susan Lewi juga mau naik untuk syahadat. Dia hubungin saya ya. Habis ini Ibu Susan, Ibu siapa namanya? Yang namanya di bawah itu siapa ya namanya di bawah ya? Bentar ya. Susan ya bang. Bukan, nama akunnya apa ya tadi ya? Alhamdulillah. Nama akunnya Susan Lewi kalau nggak salah ya. Susan Lewi. Saya cek dulu ya bang ya. Sanlegi nama akunnya. Oh iya ada. Oh, ya. Ada. Tunggu ya Mbak ya, dibawa dulu ya. Habis ini Mbak ya. Oke. Siap. Ya udah bersyahadat aja dulu, soalnya saya besok kerja gimana ya? Iya. Baik. Saya panggil dulu abangku, Bang Zuma. Udah siap nelpon ya Bang? Ya karena nggak bisa open cam, KTP-nya sudah ya kita percaya. Boleh. Jadi diberi kebijaksanaan karena dia nggak bisa open ya nggak apa-apa. Silakan saja karena KTP-nya udah ada kok. Oke? Siap. Ya, sisa kita monitor ke Guru. Paman. Assalamualaikum Guru. Lagi telepon Meki. Bentar, masih nelpon bentar. Oh iya baik. Ya kalau nggak percaya ini ya bisa pakai video WA kan itu bisa ya. Iya udah. Itu nanti bisa sama Bunda Nora atau sama Bung Handi nanti bisa di belakang layar ya. Udah. Karena ini kan persyaratannya kan nanti habis ini dibuatkan sertifikat mualaf. Ya perlu KTP sama tanda tangan. Perlu lihat juga kita lihat wajahnya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Betul deh. Tunggu Banyu Mak dulu bentar. Masih telepon. Siap. Abang golongan darahnya kok C Bang? Orang kan AB, O kan. Ini kok abang C Bang? C Christian. Karena dia dulu Christian udah. Nggak ada.
Kosong kok kosong nggak ada. Biar agak sedikit rileks no Bang Handi. Itu Kaget juga saya. Bang Kosong. Handi, Bang Handi, saya bisa open cam nggak Bang Handi? Bisa. Bisa. siap. Afwan Bang. Boleh sebutin nama asli ya. Fer, boleh sebutin nama asli ya. Yang mana itu Bang Handi? Ferry-nya. Kan Ferry kan nama TikTok. Namanya aslinya Ricky, panggilan Ricky aja. Itu aja, nggak usah disebutin semuanya. Tuh Ricky. Oke. Iya, kalau Kristen di Jawa pasti ada nama Jawanya, Mas. Sampean di mana sekarang? Posisi saya di Jawa Tengah, di Pemalang. Oh, Pemalang. Oh. Tapi KTP masih dari Sulawesi Utara ya? Iya, karena saya pindah dari tahun 2000 waktu COVID itu, nyampe ngurus surat pindah semuanya nggak bisa. Orang tua sih masih di sana. Cuman saya di sini ikut sama paman juga sama saudara ngurusin dagangan juga kerja. Setiap 1 bulan sekali saya pulang nengok orang tua. Tapi Anda butuh sertifikat mualaf kan? Ya, yang saya butuhkan itu diakui oleh Tuhan, saya sebagai hambanya itu aja. Masya Allah. Ya setelah berikrar nanti. Bang Juma belum dikit lagi. Bang Juma udah? Belum? Belum ya, tunggu ya. Belum. Sabar ya Bang Ferry ya. Sabar ya. Nggak apa-apa, Ibu. nggak apa-apa. Ibu Len. Siapa tadi? Saya tinggal bikin kopi dulu deh, biar nggak ngantuk. Siap. Ibu Sanlegi. Tadi Ibu Sanlegi itu, iya tadi dia sudah typing waktu di roomnya itu Faruk. Dia bilang Bunda Nora, boleh nggak saya juga syahadat? Cuman langsung rungkat. Untung dia catat nomorku tadi. Iya itu makanya langsung rungkat Bang. Tadi dia typing di bawah memang. Sabar ya Bu, dibawa aja dulu. Request aja, request. Nanti diangkat naik. Abis ini. Baik. Oten, mohon maaf. Atau sekalian naikin dulu, aku di bawah. Naikin dulu sekalian. Nggak, aku aja nggak apa-apa di taman Bang. Nanti Bang Handi sebentar. Aman Bang Handi, aman. Oten, please jangan dulu di anu ya. Jangan dulu main-main anu ya. Oh ini, weh. Malah dia udah kirim KTP-nya loh ke gua. Ibu Sanlewinya. Alhamdulillah. Katolik. Provinsi Jawa Barat. Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Bung Ferry. Gimana teman-teman? Ya udah. Saya kok dari tadi nunggu diminta untuk bicara nggak dipanggil gimana Wondi, sih? kasih. Mana Keji? Iya kasih. Nama rupa. Kenapa mic saya nggak dibuka kalau gitu? Nah, ya udah, langsung. Baik. Kita beri kebijaksanaan dia. Sendiri. Kita beri kebijakan dia, Gapten nggak bisa open cam, KTP-nya udah banyak ya. Silakan disyaratkan aja. Beliau serius. Lanjut. Ya udah dibesarin beliau teman-teman. Oh iya. Siap Gurunda ya. Lagi buat kopi. Udah siap ya? Bang Ferry monitor Bang Ferry. Beliau lagi buat kopi kata sebentar tadi. Allah la quwata illa billah. Enggak, ini netizen di bawah kan, Bunda. Bang Fer? Udah. Iya, siap. Dia kan tadi Sudah, udah silakan. Iya. Ya. Jadi kita langsung syahadat ya Bang Ferry. Iya. Masya Allah, subhanallah. Mohon ikuti saya ya. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna.
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Iya, silakan sahabatku, saudaraku yang baru ya. Silakan lampiaskan kemudian rasa syukur, rasa iba, rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bukti iman, bukti iman yang benar-benar ya, tanpa keraguan. Ya, saya mau tanya, silakan. apa benar keislaman saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Tanpa diragukan. Masya Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Nah, ini sebelum didoakan oleh Ustadz kita yang ada di sini, Ustadz Dalbo. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Sebelumnya saya sangat benci sekali dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya hari ini ingin menyampaikan bahwasanya saya sangat sayang ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya punya salah besar dengan beliau karena saya pernah memfitnah beliau, pernah menjelekkan beliau. Saya ingin bertemu, ingin meminta maaf, itu saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal selama ini saya menggunakan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan saya setiap hari, Bang Zuma. Allahu Akbar. Hampir semua orang Kristen memakai ajaran beliau. Kalau boleh jujur, Yesus memberikan ajaran bahwa bila pipi kiri ditampar berikan pipi kanan. Tapi ya nggak ada orang Kristen ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, yang ada melawan. Ketika melawan berarti mereka menggunakan ajaran Nabi Muhammad. Harus menjelek-jelekan dia. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala malah mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad. Ya kan? Lalu bagaimana dengan saya yang belum bisa ngaji, dan bagaimana perilaku saya terhadap orang tua, Bang Zuma? Ya, itu tetap hormat, Bang. Kepada orang tua tetap hormat. Terus kemudian mengenai ngaji, insya Allah pelan-pelan belajar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Nah, orang anak kecil aja bisa kok, apalagi kita orang dewasa ini. Nanti tinggal butuh waktu aja untuk belajar. Nah, mungkin sebelum kita serahkan kepada Ustadz kita di sini ada Ustadz Dalbo, nanti doakan dari beliau atau Ustadz Miftah. Terlebih dahulu kita mempersaksikan nih, kami semua di sini nih mau mempersaksikan bahwa saudara kita ini berikrar bahwa Yesus itu memang betul-betul saudara yakini saat ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Iya. Oke, ikut saya, Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takjub saya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudara kita ini, Masya Allah. Kita semua yang mengaminkan, yang di bawah mengaminkan semuanya ya, yang di YouTube juga. Lanjut. Oh, ini guru-guruku dan gurunda-gurundaku ya, dan juga yang di atas maupun yang di bawah. Kita akan bersama-sama mendoakan, alhamdulillah
ada lagi untuk saudara kita ya, Ikhwan Fillah ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita dalam menegakkan kalimat Allah sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban na'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrid dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinana. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamah fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najah minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Bukan cuma habis ini satu lagi Mbak siapa tadi lupa kan? Barusan WA saya. Mbak Leni Lega. Ya, barusan WA saya dia gemeter. Saudaranya adik angkatnya muslimah di sampingnya nangis. Dia gemeter minta naik disyahadatkan juga. Baik. Allahu akbar, masya Allah. San Legi. Tanya, barangkali saya banyak pertanyaan, tolong saya minta bimbingannya Bang Zuma sama saudara-saudara saya yang di sini, saudara-saudara muslim saya yang di sini. Barangkali saya ada unek-unek ingin pertanyaan, sewaktu-waktu saya ingin menanyakannya langsung, begitu Bang Zuma. Oh boleh. Kapan aja Bang boleh gabung dengan kita di sini. Juga saya minta dibantu, dibimbing, barangkali ada yang salah gitu. Baik. Saya nggak mau di separuh usia saya ini bermain-main lagi dalam agama, Bang Zuma. Allahu akbar. Abang di kota mana Bang? Saya sementara ini ikut saudara di Pemalang, tapi setiap bulan sekali saya pulang ke orang tua. Pemalang itu di mana? Kota Malang ya? Pemalang Bang. Pemalang Manado. Di Jawa. Oh Jawa. Jawa Tengah. Kampungnya Manado dia. Oh kampungnya di Manado. Di Manado ya? Baik. Ya.
Bang Handi mungkin Satu yang pertanyaan aja, Abang Ferry udah disunat? Maaf. Jangan tertawa tapi ya. Siap. Saya waktu setelah COVID mempelajari Al-Quran, saya sunat sendiri. Tapi nggak rame-rame, cuman ke dokter saja saya minta disunat. Nggak ada yang tahu. Kirain digunting sendiri, Bang. Gimana ceritanya, Bang? Gak tahu. Ya udah dipercepat, dibawa dulu itu. Ada yang mau syahadat, saya aku dibawa aja biar saya tidak pergi. Aku dibawa dulu ya, naikin dia. Bang Zuma, apakah sah sunat saya itu, Bang Zuma, sementara saya tidak ada acara agama seperti itu? Sah. Sah itu, Bang. Iya, saya di Hitan tahun 2021 itu. Baru berarti ya? Iya, kalau ada yang nggak percaya bolehlah video cam nanti. Nanti kita video call. Ini banyak karena ini perempuan karena nggak terlalu boleh begadang. Harus Bro Ferry harus ini kan pakai kamera terus sih, jadi ya udah saya yang sunat aja sekalian, di cam aja sekalian. Bro Ricky ini lagi kan perempuan, udah malam, dipercepat mau syahadat juga. Ya. Bisa open cam nggak ya? Berapa followernya dia? Saya cek dulu ya. Lihat dulu coba. Udah bisa. Bisa on cam dulu deh. Udah bisa. On cam aja. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta ini nggak? Minta tolong naikin adik saya Radenio. Ya. Radenio. Kenapa itu, Mbak? Boleh minta dinaikin nggak? Ya. Turunin aja dulu. Bang Dewa mungkin tidak monitor atau siapa gitu. Bang Dewa monitor, Bang Dewa. Mana ada saya ninggalin Komal, Bang. Aja kan sudah dia Ban Zuma, Ban Ferry kan sudah. Beliau mau apa-apa kalau mau Dewa diturunkan enggak apa-apa. Naikkan aja dia. Saya aja dibawa dulu gantian. Naikin. Iya. Tidak merepotkan ya, boleh. Siap. Bang Ferry Matiu, izin Bang, saya izinkan turun di bawah sejenak, nanti Abang saya naikkan ulang ya. Mohon ya Bang ya. Bang Fer? Siap, oke. Siapa namanya, Mbak? Siapa namanya? Radenio. Denio, tolong di tag nama Dek. Udah, ada. Siap. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, senang banget bisa naik di sini. Saya senang sama Bang Zuma, Bang Handi. Bang. Sudah cukup terharu ya Bang, tadi lihat Bang Ferry tadi mualaf. Kebetulan saya juga Islam dari lahir, dan saya punya kakak angkat yang ada di sebelah saya ini, Sanlegi. Saya sering menceritakan tentang Islam kepada beliau. Saya sering menceritakan tentang Bang Zuma. Dan jujur Bang, semenjak saya mendengarkan Bang Zuma, ibadah saya semakin bagus Bang daripada sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini jujur saya berinding Mas, saya menggetar. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini saya ingin mengantar ke kakak saya untuk menjadi mu'alaf Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Semakin banyak orang yang mengenal Islam. Siap. Mungkin kita percepat Bang ya. Iya, mungkin kita udah itu aja Bang. Ya kalau gitu open cam. Soal lagi bisa on cam nggak? Boleh kayak mana ya caranya? Iya. Iya. Mana sih? Diterima aja itu permintaan. Coba. Iya. Ini agak kedip, jadi yang di bawah di tap ya teman-teman ya, yang di bawah. Ya.
belum ada permintaannya ya Bang. Coba saya tes ya, Afwan ya. Baik, siap. Maaf ya. Silakan dikonfirmasi Mbak Sanlegi, Kak. Ya, caranya? Sisa Mbak konfirmasi. Sudah saya bantu dari sini untuk buka kamera. Sisa kakaknya yang konfirmasi. Oke, mantap, terima kasih. Siap, Masya Allah. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan. Bang Dewa, open cam Bang Dewa. Dari sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang menyebabkan tadi? Ceritakan lagi tadi di WA-nya Mbak, kenapa mau memeluk Islam? Silakan. Oh, sebenarnya gimana ya? Mungkin saya kayak orang yang agak kehilangan arah dengan banyak permasalahan yang saya hadapin. Dan 3 tahun lalu saya dikasih penglihatan tulisan Allah ketika saya meditasi. Tadinya saya berpikir mungkin itu teguran Tuhan ya ketika saya kehilangan arah, dan saya berpikir ya teguran kan datang dari mana aja. Pikiran saya waktu itu seperti itu, kayak gitu. Alhamdulillah. Siap. Itu. Bisa agak mundur dikit deh kalau ada ditutup tuh ya. Agak mundur dikit Mbak, mundur dikit biar ya. Alhamdulillah. Ya udah langsung aja Banyu mah. Silakan Guru. Iya. Agak mundur Pak, mundur sedikit. Mundur. Soalnya cantiknya kelebihan Mbak. Nah. Aduh, saya gemeteran. Aku belum bisa belum bisa pakai kayak ginian. Iya. Tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa, aman. Iya, yang penting rambutnya ketutup. Ini sebelumnya dari Katolik juga? Iya. Saya dari lahir. Dari Katolik. Cuman memang nenek buyut saya itu Nasution. Di keluarga itu beberapa agama sih ada gitu. Iya. Kita langsung syahadat aja dulu ya. Nanti kita tanya-tanya jawab ya. Boleh ya Mbak? Boleh. Oke, mohon ikuti saya ya. Agak gemeteran ya. Iya, mohon ikuti saya ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu yang melatar belakangi Mbak ini mau masuk Islam itu apa ya? Kalau boleh tahu, sebelum kita berdoa sama-sama. Mungkin banyaknya permasalahan hidup yang aku jalanin ya, dan saya kayak yang seperti ditinggal sendiri, dan malahan di sekeliling saya adik angkat saya yang maksudnya kita tidak ada hubungan saudara ya, hubungan darah, dengan dia yang berbeda agama, dia yang banyak membantu saya di titik terendah saya sampai saat ini, dan dia yang menarik saya ketika saya benar-benar sakit dan tidak ada siapapun keluarga dekat yang datang melihat saya di saat itu. Gitu sih. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, ini adalah satu pengalaman ya teman-teman yang ada di bawah, bahwa dengan kita berbuat baik kepada siapapun, maka itu akan membuat orang lain akan melihat bahwa kebaikan kita itu tidak terlepas daripada keyakinan yang kita anut. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, maka orang pun akan mengaitkan dengan keyakinan yang kita anut. Untuk itu saya mengajak
bahwa ternyata bukan hanya orang yang berapologet Islam saja yang bisa kemudian memberikan pesona Islam terhadap orang-orang di luar Islam, akan tetapi siapapun kita yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu menebarkan kebaikan, itu pun mampu kemudian menarik teman-teman kita yang menggunakan akal sehat untuk masuk kepada Islam. Jadi mari kita kemudian menyampaikan Islam ini dengan baik kepada siapapun. Baik Mbak, saya ingin mendengarkan dari Mbak kesaksiannya kemudian untuk menyatakan Yesus itu hanya ciptaan. Boleh ya? Oke. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Ya, silakan Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan menjadi seorang muslimah yang baik. Saya titip doa semoga beliau punya keturunan kelak yang menjadi tokoh agama dan menjadi tokoh di bangsa yang kita cintai ini. Demikian, amin. Silakan Ustadz didoakan saudari kita. Timnya saya tutup aja biar nyaman. Udah selesai, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mbak San jangan lupa ini ya, tanda tangannya ya di atas kertas bersih ya untuk sertifikat. Bang Andi, makasih banyak Bang. Bang Zuma makasih banyak semuanya. Bang Zulkifli, Bang Dalbo, Bang Ifa, semuanya makasih. Bang Dewa, terima kasih banyak. Doain biar Cici bisa istiqomah ya dalam Islam ya. Amin amin Allahumma amin. Amin. Ya di bawah makasih banyak. Amin. Ini Sanli ini Cindo ya, Cindo Medan ya, San ya. Iya Bang. Cindo Medan dia, Masya Allah. Alhamdulillah. Lim ya? Hah? Enggak nanya marganya apa? Saya orang Chinese Bang, cuman dari keluarga itu dari bapak saya nenek buyut Nasution. Enggak, Cinanya itu marganya apa? Saya marga Liang. Oh Liang. Oke.
Bang saya izin ya Bang semuanya. Siap. Ya. Syukran. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiik. Gimana turunnya? Oh ya siap. Siap. Baik. Ya. Kalau ada Jerry di bawah naikin lagi. Ya baik. Kita undang dulu ya. Ya, Abang, silakan Bang. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Ya, semoga bisa dibimbing untuk lebih baik ke depannya. Amin. Insyaallah. Mbak San nggak ada dipaksa ya, nggak ada kayak apa gitu settingan ya ada ya? Gila, saya di WA di pesan banyak banget. Cuekin aja Mas. Abaikan Bang, abaikan aja. Harusnya mereka tahu. Intinya gini loh Mbak Cicisan ini nggak ada yang maksa, tiba-tiba WA aja tadi minta disyaratkan. Sebelumnya kita nggak pernah ngobrol apapun. Gitu loh. Karena gini loh Bang Handi, dari beberapa waktu lalu itu memang kan adik saya sudah bilang ke Bang Juma aja kan dia live-nya begini dan begitu segala macam kan. Terus tadi saya baru pulang dari Depok ngeliat live-nya yang tadi abang ini. Terus dan sebelumnya minggu kemarin ya deh, saya sudah ke MUI di Depok sebenarnya. Cuman di sana itu saya dimintain tanda tangan orang tua. Saya agak keberatan, kenapa? Memang orang tua udah pernah ngomong apapun agama kamu terserah, yang penting kamu beragama, itu kata papi saya. Cuman waktu kan saya ke MUI dia minta tanda tangan orang tua untuk dikirimkan dan kirim balik, saya agak keberatan, kenapa? Karena orang tua udah sepuh Bang, udah umur 80-an, cuman berdua di Medan. Masa iya saya harus menyusahkan mereka untuk kirim balik lagi kayak gitu? Itu jadi pikirannya. Dan umur saya juga bukan umur yang muda lagi ya, di umur yang 40-an seperti ini, kenapa harus diperumit ketika kita mau menjalankan hal yang benar gitu loh. Itu sih makanya ketika diajak ke sini sama adik saya, ya udah saya bilang gitu. Jadi tidak ada paksa. Tapi insya Allah syaratnya sah, tinggal tanda tangan, insya Allah segera kami buatkan sertifikat mualaf Mbak sebagai pegangan. Iya, Bang. Terima kasih banyak. Bang Andi, syaratnya supaya nanti mereka ini mandi. Silakan Bang Andi. Bandal Bu mau mandiin anak orang nggak bisa lah. Gimana sih? Masa saya mau mandi gimana sih? Silakan Ustadz Mitfah, doa mandi wajib. Niat niat mandi wajib. Itu kayak gimana Bang Handi? Itu saya mau tanya dari tadi juga. Boleh di ini nggak? Boleh di WA nggak? Gimana caranya? Boleh. Oke. Ya, makasih banyak ya. Udah. Ya, sama-sama Mbak. Agak gemeteran sih dari tadi. Alhamdulillah. Ya, Mbak San sama Bung Ferry ya saran juga nih. Kalau bisa nanti di tempat terdekat itu kalau ada musola, cari juga guru-guru untuk belajar sholat, niat-niatnya juga. Nanti kalau lagi ada waktu luang, buka Google itu. Yang dasar-dasarnya aja dulu tuh, niat ini, niat masuk kamar mandi, niat mau buang hajat, yang dasar-dasar dulu. Juga nanti bertanya kepada guru, belajar sholat pelan-pelan, yang intinya niat itu. Iya. Ini banyak sekali pastor yang WA saya. Gila, biarin lah. Abaikan saja. Pasturnya suruh ke saya. Abang, saya boleh saran nggak? Boleh banget. Boleh kepo dikit ya buat Bang Ferry yang mungkin juga cindo atau gimana, saya nggak paham, kita juga nggak kenal. Kalau saran saya sih jangan pusing kata orang Bang Ferry. Saya nggak merasa pusing, merasa terganggu saja dengan WA dan telepon mereka. Tadi akhirnya saya orang Kristen itu kebanyakan kan kalau dingototin tambah jadi itu loh. Ya, makanya makanya akhirnya saya pakai ejekan aja sekalian, saya pindah agama. Saya nggak mau Tuhan yang mati lah, saya maunya Tuhan yang hidup, saya gitu. Langsung ngamuk biarin lah. Yang penting gini loh, saya cuma bilang begini, ketika kita berpindah agama, kita juga tidak
tidak, kalau bisa sebisa mungkin ya, tidak menjelekkan agama orang lain. Kita jalanin apa yang kita percaya, kita tetap sabar. Tadi saya sudah sampaikan begitu. Urusan iman kan urusan pribadi, Pak. Saya bilang gitu, kita masih bisa bersaudara dan berteman. Apa masalahnya? Saya bilang gitu. Tapi saya tetap dimaki-maki dengan bahasa-bahasa yang bahkan kasar gitu kan. Akhirnya saya sebagai manusia, ya hal yang lumrah, kalau saya juga emosi juga akhirnya kan. Di blok aja saudara nomornya. Iya udah saya blok tadi, saya blok tadi. Yang mengganggu itu di blok. Kalau mereka masih ngechat pakai nomor baru, nomornya itu ditulis, di print, sebarkan. Jadi kalau ada orang mau pinjol pakai nomor dia tuh, udah. Iya. Gitu aja udah simple. Karena bukan apa-apa ya Bang Christian ya, ketika kita mau berbuat baik, ketika kita kayak gitu kan kita kepancing jadi negatif ya energi kita ya. Jadi jadi untungnya saya cukup bersyukur ya. Kalau ada cacian begitu jangan dibalas ya, Ban Peri. Iya, dibalas. Tadi sih saya nggak mau gubris, Pak. Saya nggak mau gubris, cuman saking banyaknya gitu kan. Saya akhirnya bilang baik-baik nih, Pak Pendeta, saya walaupun saya pindah keimanan kan kita masih bisa berteman dan bersaudara. Apa masalahnya? Ini urusan pribadi saya, antara saya dengan Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi dia malah maki-maki tambah jadi dengan bahasa binatang juga kan. Ya saya akhirnya juga out control juga, udah saya blok aja sekalian kayak gitu. Kalau memang pendeta kepo bilang minimal langkahi dulu ilmu abang kita, Bang Zuma gitu. Berani nggak dia gitu. Dia kan karena nggak berani. Iya. Intinya ya seperti itu sebenarnya ya, mereka ada agenda lain lah sebenarnya. Kalau masalah kebenaran agama mereka tahu sekali, mereka ngerti itu bahwa Islam juga agama benar. Sebenarnya mereka ada yang disembunyikan, entah apa itu, saya kurang ngerti itu, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi untuk saya mau tanya, untuk sertifikat gimana pengirimannya, atau via apa? Gimana? Via pos apa gimana sih? Nanti tanda tangannya dikirim ke Mbak Nora tadi. Iya. Tanda tangan di atas kertas putih bersih. Iya. Sertifikatnya dikirim PDF. Jadi Anda yang ngeprint sendiri di sana. PDF. Oh iya. Alhamdulillah ya. Tolong ya Bang, yang di sini barangkali saya mau tanya-tanya tentang ibadah atau doa, tolong saya dibantu. Baik. Nanti Abang Ferry atau Bang Ci Sanlegi, kalau misalnya ada komal-komal apologet yang lain buka komal, silakan naik, tidak apa-apa. Silakan bertanya juga. Insya Allah pasti akan dibantu juga seperti yang dikatakan oleh Bang Handi. Dan alhamdulillah para mu'alaf itu tidak akan pernah lepas juga dari controlling dari teman-teman apologet Islam, siapapun itu. Silakan, Fadal. Dan nanti Bung Ferry, Mbak San, jangan ragu-ragu naik ke komal diskusi ya, yang muslim bertanya itu kita tahu kok. Tapi untuk malam ini karena jamnya sudah nggak memungkinkan, kalau ngobrol oke, tapi kalau mungkin diskusi seperti Bang Zuma yang di Sulawesi ya, itu waktunya kan berbeda tuh dengan WIB tuh, sudah larut malam. Ya. Begitu. Besok-besok kalau mau naik nanti bertanya boleh sepuasnya, silahkan. Kepada Bang Andi, kepada Bang Dewa, Ustadz Miftah, kepada Kiai Ustadz Dalbo juga boleh. Ya. Sama minta mau tanya ini Bang, mengenai dalam Islam kan itu ada beberapa aturan ya, yang katanya dari siapa, Imam Syafi'i atau siapa itu, sama Imam siapa, Hambali, satunya lagi siapa, kurang ngerti itu, ada 5 atau ada 4 itu. Waktu saya lihat di video dari Ustadz Abdul Somad, umat muslim harus memilih salah satu untuk ibadah. Jadi apa sih saran dari teman-teman di sini? Bang, itu kalau masalah itu Bang, itu nanti akan dibahas nanti sama
guru-guru kita kayak Ustadz Miftah, Ustadz Tata, termasuk juga Gurunda Bang Zuma. Nanti itu Bang, yang harus abang pelajari pertama dan awal itu adalah tauhid dan sholat dulu, baru baca belajar bahasa Arabnya, Quran ya, belajar ngaji Bang. Itu aja dulu Bang. Sebentar ke situ, insya Allah pasti akan didampingi seperti yang tadi saya katakan. Bang Ferry dan Ci San Legi juga itu pasti akan terus dipantau oleh teman-teman API, insya Allah. Ya, baik, siap. Baik, siap. Ya. Silakan Bang Handi, ada yang mau disampaikan? Lagi cukup. Siap. Baik. Yang penting kalau kesulitan hubungi aja pengurus masjid dekat rumah kok. Kalau Cici San kan ada majelis taklim ibu itu ya dekat rumah, hubungi aja. Tapi nanti tunggu sertifikatnya dulu biar mereka percaya. Gitu ya. Oke. Siap. Monitor Gurunda. Mungkin Gurunda beliau sudah tidur itu. Tapi ini nggak masuk di YouTube ya, soalnya saya ngikutin Bang Zuma di YouTube juga sih. Masuk di YouTube Bang. Zulkifli Mabas, Hadis Labes Channel ada di YouTube kok. Ya. Ini berarti live langsung masuk di YouTube juga. Langsung ke Burundi seluruh dunia. Oh. Barusan Presiden Burundi hubungi saya. Itu siapa yang mualaf dari Manado itu? Kayaknya keluarga saya. Emang ada keluargamu di Burundi, Bro? Iya. Bang Ferry paham nggak apa itu Burundi, Bang Fer? Saya ngikutin orang-orang di sini aja lah, saya bingung. Oh ya, baik, siap. Oh, jadi banyak yang WA kamu dari sebelah mengatakan jangan bersyahadat. Ada yang melarang nggak di WA itu, melarang bersyahadat? Ini kalau saya screenshot, saya kirim mungkin ada nyampe 500 lebih ini. Buset. Coba baca sampel yang paling ekstrim. Baca satu yang paling ekstrim. Ekstrim ini ya. Kamu dasar pengkhianat, orang brengsek. Ngapain kamu ngikutin kadrun gitu? Wish. Ada lagi banget ini. Kamu ada lagi, baca lagi nggak apa-apa. Baca lagi. Jangan mau dibohongin. Akhirnya dengan seperti ini, padahal saya maksud saya gini, saya masih mau berhubungan dengan mereka ya walaupun beda iman ya. Tapi kok kenapa mereka itu serangannya kayak serigala kayak gini kan, jadi kasar banget gitu loh. Jadi kelihatan aslinya gitu loh. Ada lagi nggak yang beli ekstrim? Ada lagi satu lagi. Coba. Ya ngatain saya anak binatang. Saya anak binatang. Padahal kalau dipikir ya udahlah, nggak usah dibalas. Balas senyumannya. Tapi, bro, nggak usah, cantik aja. Ada juga teman saya yang sahabat saya yang Katolik ya mengucapkan selamat ya. Ini saya baca ya. Selamat ya saudara, kamu sudah pindah ke iman lain, tapi jangan pernah putus persahabatan kita. Ini ada ini yang ngomong. Nah itu sahabat yang benar itu. Ini yang saya anggap waras ini. Itu namanya sahabat yang benar itu. Memeluk Islam itu tidak putus hubungan sahabat, justru mempererat sahabat. Malah ada pastor juga mau ke rumah, katanya saya mau dibaptis ulang. Ini orang dah. Gimana sih? Ada lagi yang lebih ekstrim nggak? Ada lagi yang lebih ekstrim. Apa lagi coba? Ya kalau ekstrim saya sebutkan di sini malu nggak, saya nggak enak ini bahasanya alat kelamin juga, ini banyak banget tuh. Buset, alat kelamin ya. Buset. Nggak dibaca itu nggak pantas lah. Ini bahasanya sudah. Betul. Jangan dibaca lah. Jangan dibaca. Jangan dibalas. Kalau mau balas senyum, itu aja. Ini sebenarnya ya orang ini benar-benar orang nggak mikir gitu loh. Kalau menurut saya benar teman saya yang ngasih jalan ya, maksudnya kamu kalau mau belajar agama doktrinnya dibuang dulu semua, jadilah anggap saja kamu itu orang yang lagi cari agama.
lalu nemu 2 kitab, kamu baca semuanya pakai akal budi. Bro Riki, dulu kamu kan saya dengar tadi, baru aku cerita lagi deh. Dulu kamu membenci Nabi Muhammad itu kenapa? Doktrin. Benar-benar saya didoktrin tentang masalah perang, tentang masalah pembunuhan. Doktrin itu ditanam itu dari saya SD itu sampai SMA dulu. Di dokter membenci Islam gitu ya? Iya, jadi saya tidak menyalahkan yang namanya doktrin itu memang keras bang. Ada orang mau ngebom bunuh diri juga gara-gara doktrin, ada orang mau nyembah setan gara-gara doktrin. Jadi doktrin itu memang ini kental banget. Cuman waktu itu saya berusaha melawan gitu, gitu. Sekarang dulu benci, sekarang cinta. Menyesal nggak? Saya pengen ketemu dan saya pengen mengucapkan permintaan maaf, itu saja. Alhamdulillah. Tapi setelah Anda bersyahadat, maaf Anda sudah diterima. Saya belum ini bang, belum puas kalau belum bertemu dengan perbanyak selawat. Ya betul. Iya, Masya Allah. Belajar salawat aja, Masya Allah. Salawat hampir ngerti bang, karena rumah saya dekat sama masjid. Makanya tadi saya kan disuruh baca Al-Fatihah, saya bisa, walaupun ngawur mungkin ya bacaannya. Tapi ya coba baca bang, coba baca Al-Fatihah. Tapi jangan ditertawakan ya, orang saya kan belum. Enggak kok. Coba, katanya harus baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya udah bagus ini. Surat Al-Fatihah juga menginspirasi saya sih sebenarnya bang. Saya belum pernah menemukan seorang muslim satupun di muka bumi ini yang berani berkata jangan baca Al-Fatihah deh, bosen ganti yang lain gitu. Ya, kayaknya belum pernah gitu. Makanya ini suatu fenomena yang aneh juga. Ini surat dibaca tiap hari tapi umatnya nggak ada yang bosen lagi. Kayak gitu. Kalau Islam semakin dibaca semakin mau kali, nggak ada bosannya membaca itu. Iya, Masya Allah, betul Bang Handi. Betul. Dan gampang diingat ya, gampang dipelajari Bung Ferry ya. 2002. Coba abis ini ya, coba ke Cici San. Ci, bisa nggak Ci? Udah bisa hafal Ci? Belum bisa, belum berani. Oh, belum berani. Ya, nanti kalau udah berani saya naik ke koma lagi. Oh ya udah. Ci, jangan lupa di ya Ci ya, fallback ya. Soalnya Cici punya akun Zulkifli TV. Ini soalnya saya follow Ci ini nggak bisa, soalnya akunnya lagi di privat kayaknya ini. Iya, karena kemarin memang banyak yang kepoin akun, jadi saya privat. Iya, baik. Tidak apa-apa Ci. Lanjut. Siap. Masya Allah. Syukur. Bang Ferry. Kalau memang betul-betul firman Allah itu sangat mudah dihafal ya, Bang Ferry. Bang Fer sudah bobo. Apa ya itu? Cuman sampai 5 sih. Iya kan sangat mudah. Coba seingat abang. Iya. Dalam Bible ada nggak abang hafal satu ayat? Ya beberapa ada. Misalkan aku dan Papa adalah satu. Ya mantap. Aku akan pergi kepada Bapak. Kau tahu kemana aku pergi gitu. Itu tanya kemana kamu? Aku nggak tahu kemana kamu mau pergi. Ya mantap. Lalu dia memberikan jawaban,
Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kemarin itu saya dengar perdebatan Bang Zuma itu sampai saya kepinggal-pinggal dengan orang yang namanya Ismail atau siapa itu. Bang Zuma akhirnya nyanyi kan. Lagi-lagi anaknya kan bilang, begini bang. Akhirnya Bang Zuma, begini. Jangan nyanyi. Kepinggal jadi Bang Zuma nyanyi. Bang. Saya kepinggal-pinggal. Udah. Boleh, udah bang. Baik. Yang paling penting lah, alhamdulillah ya bang ya, abang sudah masuk. Sisa dipelajarin. Terakhir WA yang kau terima apa? Dari sana, dari mereka apa lagi? Masih penasaran aja. Enggak saya buka, males. Penasaran banyak banget ini loh. Sumpah tak, ini pesan yang belum terbuka ya, ada 726. Nih. Bagus itu, udah ngerasa seperti HRD tuh, orang sibuk nanti tuh. Jadi nanti besok-besok pura-pura cek HP aja tuh. Wah, sok sibuk lah ibaratnya kita kan, ada yang chat-chatin itu. Ini, tapi teman-teman saya pada ngucapin, teman-teman deket saya banyak yang ngucapin, maksudnya ngucapin baik gitu. Ya. Tuh, bro, udah masuk Islam ya, dia bilang gitu. Ya, ya udah deh, selamat aja ya, gitu aja. Nggak ada yang kasar-kasar. Ini yang lain tuh buas-buas banget sampai WA-nya gitu. Ngatain saya binatang-binatang segala macam. Diabaikan saja, diabaikan. Intinya untuk Bung Ferry dan Bung Cici, selamat ya belajar. Kalau bisa nanti di challenge sendiri nih. Minimal aku seminggu harus bisa hafal 2 surat nih atau 3. Pendeta bilang aja dulu. besok. Jangan Al-Baqarah. Bilang besok saya mau ke rumah kamu, mau saya baptis lagi, kamu harus di rumah. Datang lah, bilang bawa makanan ya, bawa apa bilang, tapi jangan babi gitu. Masa datang kok nggak bawa apa-apa? Nggak apa-apa. Saya nggak pernah. Coba taruh. Saya mau nanya kalian berdua yang bersyahadat, Ferry sama Cici. Apa yang kalian alami, rasakan sebelum dan sesudah bersyahadat? Ferry dulu. Ketika saya syahadat tadi. Ya, sesudah syahadat sekarang, apakah ada